Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayat 29 sampai 36. Judul perikop ini adalah kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca ini, khususnya dalam ayat 36, dikatakan di sana bahwa tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara, kita akan melihat di dalam ayat ini ada dua sikap ekstrim orang Kristen berkaitan dengan hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama, saudara, yaitu sikap yang selalu menghitung tanggal yang pasti. Nah, ini adalah natur dari manusia. Manusia selalu ingin sebuah kepastian di tengah-tengah dunia yang selalu berubah. Dan karena itu tidak heran ada begitu banyak orang yang seringkali menghitung tanggal kapankah Tuhan datang. Selama saya hidup mungkin kurang lebih ada 4 kali saya mendengar waktu di mana ditentukan Tuhan itu datang. Nah, saudara, hal ini terjadi seperti yang tadi saya katakan bahwa ini adalah natur manusia kita. Kita ingin sesuatu yang pasti. Tapi ayat 36 di dalam Alkitab yang baru saja kita baca dikatakan dengan jelas bahwa hari itu adalah hari yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Karena itu saudara, meskipun kita dianjurkan membaca tanda-tanda zaman, misalnya dalam Matius 16 ayat 1-4, kita diminta untuk peka terhadap tanda-tanda zaman. Namun jelas kita tidak bisa mengetahui dengan pasti kapan tanggal Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Karena itu, sikap yang selalu menghitung tanggal dengan pasti merupakan sikap yang tidak alkitabiah. Karena Yesus sendiri berkata bahwa tidak ada yang tahu. Dan Yesus berkata itu bukan kepada siapa-siapa. Dia berkata kepada orang-orang yang dekat dengan dia, kepada rasul-rasul. Sehingga sekali lagi itu bukan sikap yang tepat. Nah, sikap yang kedua adalah orang yang apatis dengan kedatangan Tuhan. Nah, ini biasanya orang-orang yang cenderung tidak mau percaya dengan kedatangan Tuhan. Mereka mungkin berpikir bahwa Tuhan mungkin tidak datang kedua kali. Ya. Karena mungkin mereka pernah berkali-kali mendengar nubuatan-nubuatan tentang Tuhan akan datang tanggal sekian, tapi ternyata Tuhan tidak datang. Dan akhirnya mereka menjadi kecewa. Atau bisa juga karena mereka sedang menikmati dosa mereka hidup dalam dosa, dan ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan, maka tentu itu adalah bicara tentang hari penghakiman. Dan itu membuat mereka menjadi takut, dan mereka menghindari itu dengan cara mereka tidak mau membicarakan akhir zaman. Nah, saudara, ini pun adalah sikap yang keliru. Karena akhir zaman diceritakan Yesus dengan jelas, dan itu merupakan bagian dari pesan Injil yang harus diketahui oleh semua orang Kristen. Jadi, bagaimanakah seharusnya orang Kristen menyikapi pesan Yesus tentang akhir zaman? Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan pasti akan datang. Kapan waktunya kita nggak tahu. Kita nggak tahu pasti kapan dia, tapi Tuhan pasti akan datang.
Kemudian yang kedua, kita harus bersiap-siap. Kapanpun Tuhan datang, entah masih 1000 tahun lagi, entah besok dia akan datang, entah beberapa jam ke depan dia akan datang, itu bukanlah urusan kita. Urusan kita adalah kita menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara siap menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali? Marilah kita berdoa untuk hal tersebut. Ambil waktu sejenak untuk berdoa supaya Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kedatangan Tuhan, kapanpun peristiwa itu akan terjadi. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau berjanji Engkau akan datang kedua kali dan kami harus mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau ajari kami Tuhan, Engkau bimbing kami Allah Roh Kudus supaya kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan semua aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan anugerah-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.